selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada siang hari ini adalah Syahrul Quran, Syahrul Qiyam. Pada hari ini kita mengadakan acara Tarhib Ramadan. Apa arti tarhib? Ya. Tarhib dari kata rahab. Rahab artinya luas. Maka ketika kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, konsekuensinya adalah kita menyediakan tempat yang luas, tempat yang luas untuk Ramadan, agar Ramadan bebas mendidik kita, bebas mentarbiyah kita, agar kita leluasa untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena tempatnya luas. Ya. Kita kalau tempatnya luas, kita bebas beraktivitas. Ya, seperti di masjid ini, masjidnya luas. Sehingga kita enak gitu. Tapi kalau tempatnya sempit, sulit kita beraktivitas. Tetapi yang terpenting adalah kita meluaskan hati kita. Ya. Walaupun tempatnya sempit, kalau hatinya luas, maka tempat itu akan terasa lapang. Sebaliknya, walaupun tempatnya itu luas, tapi kalau hatinya sempit, dia berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kayak orang masjidnya dekat dari rumah, tapi karena hatinya tidak mu'allaq bil masajid, ya, tidak terpaut dengan masjid, dia mau ke masjid berat. Kenapa? Karena hatinya tidak terpaut dengan masjid. Tapi kalau hatinya terpaut dengan masjid, walaupun masjid itu jauh, dia akan datangi masjid itu. Kenapa? Karena hatinya ada di masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ada, kalau puasa kita sudah jelas kita berpuasa. Ya, berarti ada dua. Ada dua planning yang kita tingkatkan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, kita jadikan Ramadan sebagai Syahrul Quran. Kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Ya. Kita tingkatkan keakraban kita dengan Al-Quran. Ya. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal ala Muhammad, perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, al-muta'abbad bitilawatih, yang membacanya dihitung ibadah, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itulah yang disebut dengan Al-Quran. Al-Quran dari kata-kata qara'a yaqra'u, artinya membaca. Kemudian ditambahkan alif dan nun, artinya adalah bacaan yang sempurna. Ya, rugi. Kita punya bacaan yang sempurna, tetapi kita tidak mendekatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Apalagi Allah secara khusus menyebut Ramadan sebagai Syahrul Quran. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Secara tidak langsung, ya Allah mengatakan, mari kita tingkatkan hubungan kita dengan Al-Quran. Ya. Kenapa Al-Quran disebut dengan bacaan yang sempurna? Karena tidak ada kitab. Ya. Ini supaya kita semangat. Ya. Maka kita perlu mengetahui begitu sempurnanya Al-Quran. Tidak ada kitab yang dibaca oleh seluruh, ya, dari berbagai macam tingkatan usia kecuali Al-Quran. Ya. Anak kecil baca Al-Quran cocok, anak muda cocok, orang tua lebih cocok lagi. Ya. Tidak ada bacaan yang dibaca dalam seluruh keadaan yang cocok kecuali Al-Quran. Ada orang lagi nikah baca Al-Quran cocok. Ya.
ada orang meninggal, ada yang baca Al-Quran pantas. Tidak ada kitab yang dibaca oleh orang yang tidak mengerti artinya kecuali Al-Quran. Ya kan? Bapak Ibu baca Al-Quran, ngerti nggak artinya? Ya ada yang ngerti, ada yang tidak. Tetapi walaupun tidak ngerti, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan dibalas dengan 10. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu huruf. Walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Tetapi alif itu huruf, lam itu huruf, mim itu huruf. Jadi kalau kita baru baca alif lam mim, dapat 30, Pak. Ya, tapi jangan langsung shadaqallahul azim. Saya cukuplah dapat 30 hari ini. Karena dia mempraktekkan one day one ayat. Nun shadaqallahul azim. Besok baca lagi. Ini terlalu pelit namanya. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Apalagi di bulan Ramadan tentunya akan dilipat gandakan lagi, bukan hanya 10. Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan menurut kehendaknya. Ya, maka banyak-banyak baca Al-Qur'an. Kalau bisa Quran lebih dari satu ada di rumah kita. Jangan cuma satu, nanti bacanya berebut. Ya, lebih dari satu supaya banyak dibaca. Kalau bisa bacanya langsung di mushaf, jangan lewat handphone. Ya, kalau lewat handphone mungkin ketika darurat, ketika di jalan mungkin ya. Baca langsung. Kalau di handphone nanti nggak fokus. Baru baca sebentar lihat grup. Baru baca sebentar update status. Ya kan? Akhirnya nanti baca Qurannya cuma 5 menit, di grupnya 2 jam. Nah, jadi biar fokus baca langsung di mushafnya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran disebut dengan bacaan yang sempurna. Tidak ada kitab yang dihafal oleh orang yang tidak mengerti artinya kecuali Al-Quran. Ya, ibu-ibu kalau baca Yasin, hafal kalau bareng-bareng. Tapi kalau satu-satu belum tentu. Ya, Yasin hafal tuh. Dia nggak ngerti artinya tapi dia hafal. Ya. Tidak ada kitab yang dimana orang bisa membacanya tapi tidak bisa menulisnya. Bapak Ibu mungkin bisa baca Al-Fatihah, tapi bisa nggak nulisnya dalam bahasa Arab? Belum tentu bisa kan. Kalau ketika kecilnya nggak belajar imla ya, nggak belajar dikte ya, dulu orang bilangnya dikte, ya, dia nggak bisa. Tapi itulah kehebatan Al-Quranul Karim. Tidak ada kitab yang tertulis di mana dia turun kecuali Al-Quran. Yang turun di Mekah disebut dengan Makkiyah. Yang turun di Madinah disebut dengan Madaniyah. Tidak ada Batawiyah, nggak ada. Karena turunnya kalau nggak di Mekah, di Madinah. Tidak ada kitab yang diatur secara rinci. Ya. Bagaimana cara membacanya? Kapan harus izhar, kapan harus ikhfa, di mana dia berhenti? Tidak ada kecuali Al-Quran. Coba kita baca buku, bebas mau berhenti di mana juga bebas. Ustadz saya belum lancar baca Al-Quran. Ya, belum lancar baca Al-Quran, gak apa-apa, tetap baca sambil memperbaiki. Salah dalam membaca Al-Quran itu tidak dosa. Rasulullah SAW bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai dalam membaca Al-Quran bersama malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq falahu ajran. Dan orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, susah dia baca Quran, dia dapat pahala 2 kali.
Yang pertama, pahala membacanya. Yang kedua, pahala dia sulit membacanya tapi dia tetap berusaha untuk membaca. Dia dapat pahala 2 kali. Ya, tapi jangan terus, wah enak dapat pahala 2 kali. Terbata-bata terus aja. Jangan. Tetap belajar. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jadikan anggota keluarga kita seluruhnya membaca Al-Quran. Bulan Ramadan, anak-anak kita, ayo kita baca Quran. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal baital ladzi taqra'u fi surat Al-Baqarah la yadkhuluhu syaitan." Rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan. Ya, yang dibaca. Ustadz, saya nggak baca Quran, tapi di ruang tamu ada ayat kursi, ada kaligrafi. Di ruang tengah ada Yasin. Dibaca nggak? Nggak dibaca, ya setannya masuk tetap. Namanya saja Al-Quran, qara'a, baca. Berarti apa? Disuruh baca, bukan disuruh pajang. Boleh ada pajangannya, boleh. Tapi jangan hanya sekedar dipajang. Ustadz, walaupun saya nggak pernah baca Al-Quran, tapi murattal terus ada di rumah saya dibaca 24 jam. Didengerin nggak? Kagak, nggak boleh. Kalau murattal cuma didengerin disetel, tapi nggak didengerin, itu termasuk hajrul Quran, termasuk mengacuhkan Al-Quran. Dan itu nanti akan dilaporkan oleh Rasulullah SAW. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, umatku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diacuhkan, nggak mau dibaca. Ya. Abu Hurairah mengatakan, rumah yang dibacakan Al-Quran, rumah itu akan terasa lapang. Kenapa? Malaikat masuk, setan keluar. Ya. Tetapi rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, rumah itu akan terasa sempit, walaupun rumahnya itu luas. Kenapa? Setan masuk, malaikat keluar. Kenapa sering ribut di dalam rumah? Ya, suami istri sering ribut, sering gak harmonis. Tidak ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Ya. Innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Orang yang mulutnya tidak ada bacaan Al-Quran seperti apa ya? Seperti rumah yang rusak. Ya. Rumah kalau rusak, ya gampang dimasukin maling dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita harus menyibukkan diri dengan tilawatul Quran di bulan suci Ramadan? Supaya puasa kita ini tetap terjaga. Supaya kita nggak ghibah. Supaya kita nggak gosip, ya kan? Diajak gosip, aduh mulut saya udah capek baca Quran. Ya, supaya apa? Supaya waktu kita itu benar-benar produktif. Ya, karena hati-hati ada banyak pencuri di bulan suci Ramadan, banyak pencuri pahala kita. Apa? Medsos bisa menjadi pencuri pahala kita. Kalau kita menyibukkan diri kita dengan Al-Quran, kita nggak lihat medsos, nggak banyak lihat medsos. Sebentar-bentar baca Quran, sebentar-bentar baca Quran. Ya. Kalau bisa akun-akun medsosnya mungkin ditutup dulu bisa. Ya. Kenapa? Karena jiwa ini kata Imam Syafi'i, in lam tusyaghil nafsaka bil haq syaghalakal batil. Kalau kau tidak menyibukkan diri dengan kebenaran, kebatilan akan menyibukkan kamu. Ya. Pencuri medsos, televisi. Ini pencuri pahala di bulan suci Ramadan. Coba, kalau kita lihat medsos sebentar aja, udah berapa pahala kita yang gugur, Pak? Seliweran, ya, gambar-gambar yang mungkin tidak baik. Ya. Kita mau baca Quran pun kadang-kadang disuguhkan gambar yang tidak pas juga. Padahal pengen baca Al-Quran itu. Ya. Dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Ya, kalau bisa yang belum pernah khatam, ya, yang belum pernah khatam usahakan di bulan Ramadan
targetnya hatam. Ya. Kalau satu hari 1 juz, cuman butuh waktu baca 1 juz itu kurang lebih 45 menit. Allah kasih waktu 24 jam, masa nggak bisa? Ya. Ya, atau dicicil. Ya. Dicicil setiap habis sholat, dicicil. Ya. Mungkin setiap habis sholat 4 halaman. Ya, dicicil. Yang kemarin sudah 1 juz, 2 juz. Atau misalnya 2 kali hatam maksudnya. Yang kemarin sudah 1 kali hatam, tahun ini mungkin 2 kali hatam. Atau misalnya apa? 1 kali hatam Al-Quran, 1 kali menghatamkan artinya. Coba, pernah nggak kita menghatamkan arti? Coba artinya kita hatamkan. Ya, kita benar-benar kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Apa kata Nabi? Siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, ya, man syaghalahul Quran. Siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, maka Allah akan memberinya sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia minta. Misalnya apa? Bapak pernah minta apa kepada Allah? Tapi dengan Bapak, Ibu menyibukkan diri dengan Al-Quran, Allah akan kasih yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Kita nggak minta pun dikasih. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu tanda kita mencintai Allah. Kita kalau cinta sama seseorang, ya. Kita kalau cinta sama seseorang, dapat surat, kita baca terus nggak? Wah, kita baca terus. Ya. Kalau perlu surat itu kita laminating supaya nggak lecek. Ya. Kalau perlu surat itu kita taruh di figura, kita pajang. Saking cintanya kita baca itu surat. Maka kata para ulama, kalau engkau ingin tahu apakah Allah mencintaimu atau tidak, tanya, kau baca Al-Quran atau tidak hari ini? Ya. Baca Al-Quran, jangan nunggu waktu kosong, tapi kosongkan waktu. Ya, kosongkan waktu. Kita baca grup sempet. Lihat medsos, lihat Facebook, lihat TikTok sempet. Kenapa baca Quran gak sempet? Berarti apa? Tidak mengosongkan waktu. Beribadah menunggu waktu kosong, tanda orang yang bodoh itu. Ya, tanda orang yang bodoh beribadah nunggu waktu kosong. Gak akan ada waktu kosong. Setan tidak akan menciptakan waktu kosong buat kita. Makanya apa? Beribadah itu seperti kita ke toilet. Bapak Ibu kalau ke toilet pernah gak bilang gak sempet? Ada yang bilang gak sempet. Udah kebelet nih. Mohon maaf lagi ada meeting, saya gak sempet ke toilet. Gak pernah tuh saya lihat. Ya kan? Sesibuk apapun, sepenting apapun orang yang kita temuin, kalau udah kebelet langsung. Ya, mungkin ada orang di dalam pun kita gedor. Dia gak mau keluar kita tarik. Kalau udah emergency. Nah, begitulah ibadah. Ibadah itu kayak kita ke toilet, harus disempet-sempetin. Ya, al-hayatu qasirah, karena hidup ini pendek. Dan yang kita lakukan itu banyak. Al-wajibat aktsaru minal awqat. Kewajiban lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Ya. Belum tentu kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Tahun ini aja belum tentu kita ketemu. Apalagi yang akan datang. Jadikan seakan-akan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Ya. Tingkatkan interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Kurangi yang tidak penting, kurangi. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Ya. Di antara baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau kita nggak mau baik ketika Ramadan, kapan lagi mau baik? Ya kan? Seburuk-buruknya orang yang masih buruk di bulan Ramadan. Bulan Ramadan aja nggak baca Quran, gimana nggak Ramadan? Iya kan? Kenapa? Karena kan idza jaa Ramadan, kalau datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah. Pintu surga dibuka. Artinya apa? Dorongan untuk melakukan kebaikan itu besar.
wa ghuliqat abwabun nar. Pintu neraka ditutup, artinya apa? Dorongan untuk melakukan kemaksiatan mengecil. Nggak enak bulan puasa nih. Wa suffidati syayatin. Setan-setan dibelenggu. Berarti kalau ada orang masih bermaksiat di bulan Ramadan, setannya ya dia. Kenapa? Orang setan diikat kok. Nah, makanya syaitan itu bukan makhluk. Syaitan itu adalah sifat dari kalimat syaitana yang artinya ba'uda minal haq. Sehingga segala sesuatu yang jauh dari kebenaran disebut dengan setan. Makanya Allah mengatakan apa? Syayatinul jin wal ins. Setannya jin dan setannya manusia. Berarti apa? Ada manusia yang perilakunya kayak setan. Jadi kalau ada orang masih bermaksiat di bulan Ramadan, ya itulah seburuk-buruknya orang. Nggak digoda aja udah tergoda. Jadi kalau mau lihat hasil trainingnya setan, lihat bulan Ramadan. Kenapa? Karena setan off. Ya kan? Setan istirahat. Kok dia masih maksiat? Katanya setan diikat. Ya itu hasil training. Hasil setan sudah melatih dia. Nah, praktek dah bulan Ramadan, praktek silakan. Ya, orang pada sibuk melakukan kebaikan, kok dia nggak sibuk melakukan kebaikan? Ya itulah hasil trainingnya setan. Dia lagi magang berarti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tingkatkan interaksi kita dengan Al-Qur'an. Perbanyak baca Al-Qur'an. Ya, emang godaan orang kalau lagi baca Quran apa? Ngantuk. Ya enggak? Makanya kata para ulama apa? Kalau ngantuk jangan baca Quran. Kalau baca Quran jangan ngantuk. Kadang ngantuk itu ngantuk tipuan, Pak. Enggak benar-benar ngantuk itu. Kalau kita baca Quran baru sebentar, uap, itu ada setan dalam tubuh kita. Jangan langsung berhenti, wudu. Bagaimana cara tahu itu setan atau bukan? Coba taruh handphone sampingnya. Coba lihat grup. Kalau matanya langsung seger, lihat handphone matanya langsung seger, berarti itu ngantuknya bohong. Sekarang orang kalau ngantuk nggak perlu wudu, lihat aja handphone. Ya nggak, Pak? Lihat handphone matanya langsung terang, nggak perlu wudu lagi, berarti itu syaitan. Ya, baca Al-Quran, insyaallah kita akan bahagia. Ada seorang ulama ditanya, kam aqra'u minal Quran? Berapa banyak sih saya harus baca Quran? Ala qadri ma turidu minas sa'adah. Tergantung sejauh mana kau ingin bahagia. Kalau bahagianya pengen banyak, ya banyakin baca Quran. Ya, mumpung Ramadan. Ya. Imam Syafi'i, ya kita mungkin nggak bisa mengikuti Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i ketika memasuki bulan Ramadan sehari 2 kali khatam, Pak. Sehari 2 kali khatam. Gimana itu caranya? Saya juga bingung. Bahkan ada Amr bin Qais. Amr bin Qais itu ketika di bulan Sya'ban dia tutup tokonya. Ya, kalau di Tanah Abang orang pada buka toko, dia tutup tokonya, Pak. Untuk apa? Untuk fokus tilawatul Quran, fokus membaca Al-Quran. Yang ibu-ibu jangan kebanyakan masak, Bu, bulan Ramadan. Ya masak boleh. Kalau perlu beli nggak apa-apa. Banyakin baca Quran. Jangan masak, jangan waktu habis di dapur. Sahur, belum sahur, nyiapin buka, baca Quran nggak ada. Bentar lagi haid. Ibu-ibu ketika haid boleh baca Quran. Ya, jadi hadis yang melarang wanita haid baca Quran itu hadisnya lemah. Wanita haid boleh baca Quran. Yang nggak boleh menyentuhnya. Bacanya boleh nggak? Boleh. Pakai alas atau pakai handphone. Ya. Atau mungkin yang ada terjemahnya, ya, karena yang nggak boleh itu menyentuhnya. Kalau bacanya boleh. Ini banyak wanita haid udah nggak puasa, nggak sholat, nggak baca Quran lagi. Udah dikasih tahu begini masih nggak baca juga, berarti emang malas. Haid cuma dijadikan alasan. Ya, jadi haid perempuan tetap baca Quran, itu buat benteng. Ya, jadi syahrul Quran. Yang kedua syahrul qiyam. Ya, Ramadan dijadikan syahrul qiyam. Kata Ibnu Taimiyah, di bulan Ramadan itu ada 2 jihad.
Yang pertama, jihad di siang hari. Jihad di siang hari yaitu dengan kita berpuasa. Ya. Puasa itu kan al-imsak anil akli wasyurbi wal jima' wasa'iril muftirat min tulu'il fajr ila ghurubisy syams. Menahan diri dari makan minum dan berhubungan suami istri dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Itu yang membatalkan puasa. Sedangkan kalau yang membatalkan pahala puasa itu terus. Ya, walaupun udah maghrib jangan dikerjain. Ntar kita gosipnya habis maghrib aja nggak boleh tuh. Ya tetap bisa mengurangi pahala puasanya. Ntar kita bohongnya habis maghrib aja. Kalau sekarang jangan. Gak boleh tetap. Ya. Nah, sedangkan malamnya itu jihad dengan apa? Jihad dengan qiyam. Dengan melakukan qiyam Ramadan atau yang disebut dengan salatut tarawih. Ya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Barang siapa yang melakukan salat tarawih dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melakukan salat tarawih, kebanyakan apa? Pas witir ada yang pada pulang tuh ada. Pas witir, saya pengen witir di rumah, nanti saya pengen tahajud. Kalau Bapak ingin tahajud, tetap ikutin witirnya, ikut. Kata Nabi apa? Siapa yang mengikuti imam pada saat sholat tarawih sampai selesai, ya, sampai selesai, maka dia akan mendapatkan pahala seperti sholat malam 1 malam penuh. Ya, makanya lihat, kalau mau sholat tarawih lihat dulu, mau yang 2-3 apa yang 11. Ya, supaya kita mendapatkan pahala sholat 1 malam penuh. Ada juga masjid yang pakai 2 cara, ada juga. Ya, 11 dia witir, nanti yang 2-3 mundur dulu. Nanti setelah itu diteruskan. Supaya apa? Supaya dua-duanya dapat. Nah, maka kalau kita mau sholat lihat 11 atau 2-3. Nah, kita pilih. Ya, kadang yang 2-3 selesainya lebih cepat daripada yang 11. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh nggak sih kita tahajud di bulan Ramadan? Boleh. Tapi tadi yang sudah witir nggak usah witir lagi. Ya, karena kata Nabi apa? La witrani fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Ya. Jadikan Ramadan ini bulan kita qiyam salat tarawih. Ya. Yanzilu rabbuna ilas sama'id dunya hina yabqa ats-tsuluts al-akhir minal lail. Allah itu turun pada sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah menyapa hamba-hambanya. Ya, Allah menyapa hamba-hambanya. Siapa yang berdoa, aku jawab. Siapa yang beristighfar, aku ampuni. Ya. Siapa yang meminta, aku beri. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan ada 1 jam, ada 1 waktu ketika seorang muslim itu minta, pasti Allah akan kabulkan. Kapan itu? Ats-tsulus al-akhir minal lail, sepertiga malam terakhir. Ya. Makanya kata para ulama apa? Aneh. Orang yang punya banyak kebutuhan kepada Allah tapi dia tidak bangun malam, tapi dia tidak tahajud. Ya. Makanya agenda sahur nanti, ya, agenda sahur itu apa? Kita sahur itu bagusnya itu kan takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Waktu yang bagus itu kurang lebih jarak antara kita sahur dengan adzan itu kurang lebih membaca Al-Quran sebanyak 50 ayat. Ya tentunya bacanya dengan tartil. Ya, 50 ayat kira-kira berapa menit, Pak? Kalau tartil 10 menit ya? Cukup nggak 10 menit? Karena kita kan sahurnya banyak, Pak ya.
Ada bakwan, nasi. Ya. Ya mungkin ini sebagai ajaran juga supaya sahurnya juga jangan terlalu banyak. Sahur itu yang simple mungkin ya. Ya. Sahur itu yang simple-simple aja. Ya jangan yang berat-berat. Ya. Ya atau mungkin kalau masih berat ya mungkin 15 menit lah. 15 menit sebelum azan. Ya, jangan sahurnya habis isya. Sahurnya habis tarawih. Ya. Kalau habis tarawih namanya bukan sahur. Apa? Orang Betawi bilang mindo, nambah. Dalam bahasa Arab jadi sebutnya juga al-asya. Al-asya itu apa? Karena makannya habis isya. Makanya sahur makan di akhir malam. Ya. Makanya kita disuruh sahur. Ya, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah engkau karena dalam sahur itu ada keberkahan. Apa itu keberkahan? Keberkahan itu kebaikan yang banyak. Ketika kita bangun sahur, kita bisa banyak melakukan kebaikan. Apa diantaranya? Istighfar. Ya kan? Wabil asharihum yastaghfirun. Di akhir-akhir malam mereka beristighfar. Ya. Di akhir-akhir malam mereka beristighfar. Kita bisa istighfar. Makanya kalau bisa pas sahur jangan nonton TV. TV banyakan ketawa-ketawa aja, Pak. Padahal waktu sahur itu waktu yang mustajab untuk istighfar. Kalau bisa TV-nya dijual. Sekarang buat apa TV, Pak? Buat apa TV sekarang, saya tanya? Buat apa? Udah ada di handphone semua. Ya kan? Kalau kita handphone juga TV juga habis waktu. Ya kan? Habis waktu. Sayang Ramadan. Ya, kalau bisa TV matiin selama Ramadan. Ya, atau tadi dijual. Sekarang TV udah jarang yang nonton TV itu, udah jarang. Lama-lama TV itu nggak ditonton. Kadang-kadang di rumah kita cuma dipajang doang, nggak ditonton. Ya, yang nonton TV kebanyakan nenek-nenek sekarang. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ya maka tadi agendanya pas sahur apa? Karena banyak kebaikan, banyak keberkahan. Ya. Tadi kita tahajud lagi boleh, tahajud. Habis tahajud kita, ya mungkin kita sahur. Sahur masih ada waktu, kita istighfar. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi salah satu keberkahan di bulan Ramadan, kita mudah sholat malam. Di bulan-bulan yang lain, kita susah loh sholat tahajud. Ya enggak? Nggak gampang bangun setiap hari di sepertiga malam terakhir di luar Ramadan itu tidak mudah. Tapi di bulan Ramadan kita mudah. Kenapa? Karena kita mau puasa, kita bangun sahur. Nah, manfaatkan itu untuk sholat lagi. Jangan banyakkan nonton. Ya, jangan banyakkan nonton TV. Itu bisa mencuri pahala Ramadan kita. Terakhir, ya. Nanti selesai Ramadan, ya. Selesai Ramadan itu bagaimana kita bisa gampang bangun malam. Ya. Ada beberapa tips supaya gampang bangun malam. Yang pertama, jangan banyak makan. Ya. Kata para ulama, wahai orang yang ingin bangun malam, jangan kau banyak makan. Kalau kau banyak makan, nanti kau banyak minum. Kalau kau banyak minum, kau banyak tidur. Kalau kau banyak tidur, kau banyak merugi. Yang kedua, jangan tinggalkan tidur siang. Ya. Ya kata para ulama dalam satu riwayat ya disebutkan tidur sianglah engkau karena setan enggak tidur siang. Qailulah, ya, tidur siang sejenak. Yang ketiga, jauhi aktivitas-aktivitas yang berat. Kalau kita pengen bangun malam, kurangi aktivitas yang berat, cepat tidur. Kemudian yang selanjutnya, jauhi dosa. Dosa itu membuat kita juga sulit untuk bangun malam. Ya. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan apa? Saya tidak bisa bangun malam selama 5 bulan karena satu dosa yang saya lakukan. Ya, itu supaya kita bisa istiqomah qiyamul lail setelah bulan Ramadan. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa maksimal beribadah di bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan datang, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan Allah terima seluruh amal kita dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.